wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel kami. Sekarang kita akan membahas terusannya kitab Thaharah. Kitab Thaharah bagian kedua. Tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu teks rahmatul ummahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqah al-ulama ala annahu la tasihhu at-taharatu illa bil ma'i. Wa hukiya 'an ibn Abi Layla wal Asammi jawazu at-taharati bi sa'iril ma'i'ati. Ulama sepakat bahwasanya tidak boleh bersuci kecuali dengan air. Tidak boleh bersuci dengan benda cair yang lainnya, dengan minyak, tidak boleh dengan gas, tidak boleh air kelapa atau yang disebut dengan degan, itu juga tidak boleh bersuci dengan itu. Harus pakai air. Dalilnya para ulama adalah di surat Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bila kalian tidak menemukan air, maka carilah debu yang suci. Maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Di sini kata-kata ma'an, ini kata ulama usul dalalah umum. Dalalah umum berarti mencakup segala jenis air, baik itu air laut, air yang namanya air masuk dalam kategori ma'an, ya. Yaitu ma nazala minas sama au naba'a minal ardi, yang keluar dari langit, turun dari langit, air hujan, ya, salju, atau keluar dari bumi, sumber, ya, sungai dan lain sebagainya. Tidak masuk kategori air adalah ma'iat, ya, air kopi tidak ada, air susu, air degan, air gas, ya bukan, tidak masuk, ya. Nah, kalau udah ada air maka mencari debu. Di situ yang ada pilihan air atau debu, ya. Kalau udah menemukan air maka pindah kepada debu. Tidak ada kata-kata ma'iat, tidak ada benda-benda cair yang lain. Maka benda cair tidak bisa dibuat duduk sesuci. Diceritakan dari Ibnu Abi Layla dan juga Imam Abul Abbas Al-Asam bahwasanya beliau berdua memperbolehkan bersuci dengan benda-benda cair yang lain, ya. Kalau menurut Imam Abi Layla boleh bersuci dengan air degan, dengan gas, dengan minyak boleh. Begitu juga menurut Imam Al-Asam. Nama lengkapnya Ibnu Abi Layla adalah Abi Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Yasar alias Dawud Al-Ansari, seorang tabi'in dan juga pakar fikih terkenal yang sempat menjadi qadhi di kota Kufah. Lahir pada tahun 76 Hijriah atau bertepatan dengan 695 Masehi, dan wafat di kota Kufah tahun 148 yang bertepatan dengan 765 Masehi. Sedangkan namanya Al-Asam adalah Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf Al-Asam Al-Umawi An-Naisaburi, seorang hadis terkenal di kota Naisabur. Bahkan oleh pakar hadis Abul Abbas Al-Asam ini dijuluki dengan paling fiqhnya ahli Naisabur. Abul Abbas Al-Asam ini disebut Al-Asam karena memang beliau itu tuli. Tuli pada tulinya ini tidak dari lahir, tapi tuli. Beliau tuli semenjak usia 20-an karena terkena penyakit yang aneh. Imam Abul Abbas Al-Asam dilahirkan pada tahun 247 Hijriah.
bertepatan dengan 861 Masehi dan wafat pada tahun 346 Hijriah bertepatan dengan 967 Masehi. Wa kadzalika la tuzalu an-najasatu illa bil ma'i 'inda Malik wa Syafi'i wa Ahmadah. Wa qala Abu Hanifah tuzalu bi kulli ma'in tahirin. Begitu juga tidak bisa najis dihilangkan kecuali dengan air. Najis tidak bisa dihilangkan kecuali menggunakan air menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah itu boleh menghilangkan najis dengan setiap perkara yang cair atau boleh menghilangkan najis dengan benda-benda cair yang lain. Di sini dalil dari ulama jumhur adalah hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Siti Asma binti Abu Bakar, bahwasanya pada suatu ketika ada perempuan datang pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ihdana yusibu min damil haidati, kaifa tasna'u bihi?" Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi. Jadi ada seorang perempuan datang pada Kanjeng Nabi dan bertanya, salah satu dari kita bajunya kena darah haid, apa yang harus dilakukan? Nabi Muhammad menjawab, ya, tahutuhu, menggaruknya, summa taqrasuhu bil ma'i, kemudian digosok dengan air, summa tamdahuhu, kemudian dibasuh, summa tusalli fi, kemudian sholat di baju tersebut. Jadi diambilkan dari hadis ini bahwasanya najis itu, darah haid itu hanya bisa dihilangkan dengan air, hanya bisa disucikan dengan air. Nah, maka kata ulama jumhur, kata mayoritas ulama, najis itu hanya bisa dihilangkan oleh air berdasarkan hadis dari Siti Asma tadi. Tapi Imam Abu Hanifah juga punya dalil lain yang mengatakan boleh bersuci dengan benda cair yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Beliau mengatakan, "Maka li ihdana illa thawbun wahidun tahyudu bihi, fa idza asabahu syai'un min damin qalat bi riqiha fa qasa'athu bi dhufriha." Jadi kata Siti Aisyah mengatakan, ya, salah satu dari kita tidak mempunyai baju kecuali satu, hanya punya baju satu. Jadi ketika baju itu kena darah haid, maka dibasahi dengan ludah. Ya, setelah itu digosok, digaruk dengan kukunya. Ya. Diambilkan dari hadis tersebut bahwasanya darah haid itu bisa dihilangkan dengan ludah. Artinya najis itu bisa dihilangkan dengan benda cair yang lainnya. Jadi kalau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, najis bisa dihilangkan dengan air kelapa, air degan, bisa dihilangkan dengan gas, bisa dihilangkan dengan minyak, bisa dihilangkan dengan susu, dengan benda-benda cair yang lainnya. Ya. Makanya cukup pakai ludah dalam hadis tersebut. Nah, sekarang tinggal sampean mau memilih pendapat siapa, pendapatnya ulama jumhur apa pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi ya, saran saya, kalau ada yang mudah kenapa harus yang sulit? Kalau bisa menghilangkan air, kalau bisa menghilangkan najis pakai air, tinggal ngambil di jeding, kenapa harus repot-repot beli minyak gas ya? Kenapa harus repot-repot beli air kelapa, air degan ya? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Demikian kajian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.